Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Amma ba'du. Anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini meskipun tadi Bapak uh, menginginkan masuk kelas namun ya tidak bisa ya. Ternyata karena memang di sekolahan kita padat kegiatannya. Namun demikian pula kita tidak lelah untuk belajar, selalu semangat ya. Meskipun pada akhirnya kita daring juga ya. Dan tidak perlu panjang lebar karena kita waktunya juga sedikit untuk belajar, teman-teman semuanya ya, anak-anak yang Bapak sayangi. Mari kita berdoa dulu sebelum belajar pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbal. Sebagaimana tadi pagi yang Bapak sampaikan, tadinya Bapak ingin kalian mencatat dulu ya supaya kalian memahami pada pelajaran ketujuh ini ya. Jadi pada pelajaran ketujuh ini ya, kita ditugaskan untuk mengetahui dan mengenal ya siapa sih Rasul-Rasul Allah itu ya, siapa sih Nabi-Nabi Allah itu yang jumlahnya 25. Nah, kita disuruh mengetahui seluk-beluk mereka ya. Mereka itu tugasnya apa-apa saja ya. Kemudian nanti di sini juga ada makna Rasul, kemudian ada makna Nabi ya. Apa perbedaan Nabi dengan Rasul itu? Nah, langsung saja sebagaimana ayat berikut ini ya, potongan ayat ini yang Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Bapak ulang lagi. Wa manursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin, yang artinya dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira apa? Yaitu tentang kebahagiaan nanti di akhirat ya. Nah, tapi kita selayaknya manusia ya, tentu tidak hanya di akhirat saja, di dunia pun kita membutuhkan kebahagiaan dan membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Nah, jadi sebagaimana tulisan di sini, ayat yang di atas ini dengan jelas Allah menjelaskan bahwasanya Allah ini mengutus para rasul untuk apa? Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira. Kabar gembira di mana? Yaitu memberi kabar gembira tentang apa yang Allah janjikan. Allah memang berjanji apa kepada manusia? Nah, kata Allah, bagi siapa-siapa yang menaati perintahnya atau perintah Allah ya, maka bagi mereka akan diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat nanti ya. Nah, itu kata Allah ya. Jadi apabila kita menaati perintah-perintah Allah ya, bisa menjauhi larangan Allah, maka Allah akan memberikan kenikmatan baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya ya. Dan Allah juga memberikan memperingatkan kita, memberi tahu kepada kita untuk selalu menjauhi larangannya ya. Yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya ataupun tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Memang Allah sudah berjanji bagi siapa yang memeluk agama Islam pasti akan masuk ke dalam surganya ya. Mangqala asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah udkhulul jannah. Nah, tapi berbeda dengan kalau orang yang banyak dosa. Sekalipun dia nanti akan masuk surga, tapi kalau dia banyak dosa ya tentu akan masuk neraka jahanam ya. Karena apa? Karena dia berbuat keburukan. Nah, jadi ibarat baju yang kotor, maka akan dicuci dulu. Baju yang kita beli pada waktu baru masih harum, tapi kalau kita dipakai dan tidak pernah dicuci, maka akan kotor, maka akan dicuci dulu. Nah, selayaknya manusia kalau banyak dosa, ya akan bagikan baju dicuci di neraka dulu. Nah, seperti itu ya. Ya, Nabi dan Rasul adalah manusia biasa ya, yang bisa kita pegang, bisa kita lihat ya. Dan Nabi ini umumnya adalah laki-laki. Jadi Nabi ini tidak ada yang perempuan. Kenapa Allah memilih Nabi ini kok laki-laki bukan perempuan? Nah, karena ternyata laki-laki ini dipandang oleh makhluk lain ini lebih bagus ya, lebih sempurna dalam hal
kerjanya. Nah, makanya untuk laki-laki sekalipun dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang lebih sempurna daripada perempuan, yang pertama kali diciptakan yaitu Nabi Adam, adapun perempuan adalah diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki, ya, sebagaimana dalam cerita Siti Hawa, ya, Ibu Hawa. Nah, jadi manusia sebagai laki-laki juga tidak boleh sombong, ya. Ya, sekalipun laki-laki adalah dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang lebih sempurna daripada perempuan, maka laki-laki ini pun memikul beban yang lebih banyak, ya. Sebagaimana Allah pun memilih nabi dan rasul ini adalah laki-laki, bukan perempuan, ya. Ya, tentu sebagai laki-laki ini pun harus menjalankan amanat yang Allah berikan, ya. Karena laki-laki adalah sebagai manusia utusan yang diberi amanah yang lebih daripada perempuan, ya. Nah, sebagaimana manusia yang lainnya, rasul dan nabi-nabi yang lain juga, ya, tentu membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan berjalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, dan seterusnya. Nah, itu selayaknya manusia. Nah, namun apa bedanya kita dengan para nabi? Nah, kalau kita selaku manusia dan selaku manusia biasa dan nabi, ya memang ada perbedaan. Kalau dalam bentuk tubuh, ya, jasmani memang tidak ada perbedaan. Cuman kalau dalam akhlak, kemudian dalam tata krama, inilah yang bisa kita lihat perbedaannya. Nah, perbedaannya ya tentu sangat mencolok, ya. Kalau manusia biasa mungkin adalah yang pernah kita lihat, yang kita lihat setiap harinya selalu berbuat dosa, banyak dosa. Tapi kalau para nabi dan rasul Allah ini selalu menjaga dosa, jadi tidak selalu melakukan dosa. Memang nabi dan rasul pun ada yang melakukan dosa, ya, baik Nabi Adam maupun nabi yang lain. Tapi kalau para nabi begitu melakukan dosa, maka akan selamanya insaf dan tidak pernah melakukan lagi. Berbeda dengan kita, manusia awam, ya, kalau sudah berbuat dosa biasanya akan sering lupa. Nah itu anak-anak, ya. Jadi perbedaan nabi dan rasul, ya, tentu perbedaan nabi dengan kita, ya, tentu sangat jauh, ya. Kalau memang dari segi jasmani dan rohani memang sama, cuma yang berbeda adalah akhlaknya. Kemudian apa sih perbedaan nabi dan rasul, ya? Perbedaan nabi dan rasul di sini adalah kalau nabi ini adalah diberi tugas oleh Allah hanya untuk menyampaikan wahyunya kepada dirinya sendiri, ya, itu kalau nabi, ya. Tapi kalau rasul ini adalah selain untuk dirinya sendiri juga menyampaikan risalahnya kepada umat-umatnya, ya. Nah, makanya Allah pun mengatakan barang siapa yang umatnya terbanyak maka nanti akan lebih awal dipanggilnya saat di akhirat nanti. Nah, makanya para nabi pun berlomba-lomba memperbanyak umat. Nah, ternyata yang kita dengar dari cerita para kisah sahabat Rasul, ya, ternyata umat yang terbanyak untuk saat ini memang masih diperingkatkan dari Nabi Muhammad SAW, ya. Memang orang terlalu banyak umatnya, ya, cuman yang lebih banyak dominan memegang pada perintah Allah ataupun yang taat kepada perintah Allah ini terbanyak pada umat Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dan tugas dan sifat Rasul Allah itu apa sih? Nah, dalam poin B ini, para utusan Allah ini mempunyai tugas yang sangat berat, ya, yaitu apa? Memimpin manusia agar hidup sejahtera, bahagia di dunia dan akhirat, dan juga agar tugasnya itu berhasil, ya, dan sukses. Mereka juga diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah, ya. Dan sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul, yang artinya sifat yang harus dimiliki oleh setiap Rasul. Nah, jadi tidak semua manusia ini memiliki sifat tersebut, ya. Nah, tapi kalau Rasul dan Nabi Allah ini sudah pasti, ya. Apa saja sih sifat Nabi dan Rasul itu? Ya, tentu kalian juga sudah hafal, teman-teman, ya. Ya, diantaranya adalah ada sidik, fatonah, ya. Ya, seperti itu, ya. Sebagaimana tulisan di bawah ini. Nah, jadi Bapak minta tolong ini dihafal-hafalkan, ya. Yang pertama, sifat Nabi dan Rasul itu diantaranya adalah sidik, ya, yang artinya jujur. Nah, tidak mungkin Nabi ini tidak jujur, ya. Nah, Nabi yang paling jujur dan tidak pernah berbohong sekalipun, ya, seumur hidupnya tidak pernah bohong, ya. Enggak kayak kita, ya. Kita kan pernah berbohong sama mama, ya. Sekalipun kita tidak ingat, sekalipun kita tidak sengaja atau sengaja, pasti, ya.
pasti kita pernah berbuat bohong ya. Itu ya. Jadi kalau Nabi sama sekali dari mulai lahir sampai meninggal dunia tidak pernah bohong ya. Ini untuk Nabi Muhammad ya. Kalau untuk Nabi yang lain mungkin pernah ya, tapi kalau untuk Nabi Muhammad ini tidak pernah ya. Nah, adapun Nabi pernah berbohong, itu pun pasti akan langsung bertaubat dan tidak akan melakukannya lagi ya. Jadi syidik artinya jujur ya. Jadi tidak mungkin Nabi ini bohong. Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan, hai Nabi, perintahkan kepada umatmu untuk melaksanakan sholat, ya pasti Nabi ini akan langsung memerintahkan ataupun menyampaikan apa yang diamanahkan Allah kepada umatnya, seperti itu ya. Nah, jadi tidak mungkin Nabi tidak menyampaikannya ataupun tidak, atau kalau disuruh sholat mamanya ternyata Nabi bukan menyampaikan sholat tapi suruh puasa mamanya. Nah, jadi tidak mungkin. Jadi Nabi ini selalu jujur, apa yang diperintahkan Allah ya itu yang dikatakan kepada umatnya. Kemudian yang kedua yaitu memiliki sifat amanah. Nah, artinya Nabi ini selalu memiliki sifat yang dapat dipercaya ya. Tidak mungkin Nabi ini berbohong ataupun tidak dipercaya ya. Jadi apapun yang diucapkan oleh Nabi itu pasti benar ya. Mustahil Nabi ini tidak tidak amanah ataupun tidak dapat dipercaya. Nah, ya. Karena Nabi ini dan Rasul ini kan menyampaikan perintah yang diberikan oleh Allah ya. Jadi yang pertama bersifat sidik artinya jujur, yang kedua bersifat amanah yang artinya dapat dipercaya ya, dan yang ketiga yaitu tablik. Tablik ini artinya menyampaikan. Nah, jadi apa-apa yang diberikan oleh Allah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah itu selalu disampaikan kepada umatnya ya. Atau kalau Nabi ya langsung digunakan oleh sendirinya ataupun digunakan oleh keluarganya. Kemudian yang keempat yaitu memiliki sifat fatonah yang artinya cerdas. Nah, jadi Pak, katanya Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, yang artinya dalam bahasa Arabnya ummi. Kok katanya cerdas? Nah, artinya Nabi Muhammad mungkin waktu kecilnya memang tidak bisa baca tulis, tapi Nabi Muhammad memiliki kecerdasan yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain ya, seperti itu ya. Jadi kecerdasan Nabi ini ya tidak bisa dilihat oleh orang lain, namun ternyata Nabi ini memiliki kecerdasan yang tidak sama dengan makhluk yang lain ya, seperti itu ya. Jadi tidak mungkin seorang Nabi ini tidak cerdas ya. Itulah sifat-sifat para Nabi yang harus kita ketahui ya. Jadi yang pertama, Bapak ulang lagi, sidik artinya jujur, yang kedua amanah artinya dapat dipercaya, yang ketiga tablik ya, kemudian yang keempat adalah fatonah ya. Tolong teman-teman semuanya ini dihafalkan ya. Dan kemudian yang selanjutnya ya, kita juga diperintahkan untuk selalu mencontoh apa yang dimiliki oleh Nabi tadi ya. Jadi kita selalu berbuat benar ya dan sesuai dengan perintah agama ya. Jadi tutur kata yang baik ya, jangan kita mengucapkan kata-kata yang kasar ya atau kata-kata yang buruk ya. Nah, kemudian kalau kita dititipin amanah dari orang lain ya, kita segera lakukan ya. Kemudian kalau disuruh sama bapak dan ibu guru, disuruh oleh orang tua, ya kita kerjakan dengan jujur dan ikhlas ya. Jangan sekali-kali kita mengeluh ya. Karena sesungguhnya apa yang diperintahkan oleh bapak dan ibu guru kita ya dan orang tua kita secara tidak langsung ini juga sebenarnya adalah Allah juga yang memerintahkan ya. Ya, kecuali kalau bapak dan ibu guru kita, orang tua kita memerintah kepada kejelekan, ya kayaknya tidak mungkin ya. Mencuri, ya kayaknya enggak ya. Bapak belum pernah mendengar itu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian juga pesan-pesan kebaikan yang harus disampaikan kepada orang lain mulailah dari diri sendiri. Artinya kalau kita pengen dipercaya oleh orang lain, kita juga harus mempercayai diri kita sendiri. Jangan kita ingin didengar ucapannya dari ucapan kita oleh teman kita, namun kita tidak mau mendengarkan ucapan keluarga kita, tidak mau mendengarkan ucapan orang tua kita. Nah, belajar ya, masa bodoh lah. Nah, kalau teman kita nyuruh kita ya juga kayaknya nggak mau ya, seperti itu. Nah, jadi kita harus sadar diri ya. Apa yang dikatakan oleh orang tua kita, apa yang disuruh oleh bapak guru kita,
kita laksanakan ya. Karena kebaikan itu akan timbul apabila kita mau memaksakan diri kita untuk melaksanakan kebaikan tersebut ya. Nah, kemudian yang selanjutnya hidup cerdas ya, yang Allah perintahkan juga ya. Di hidup cerdas ini bukan berarti kita itu harus pintar terus, bukan ya. Yang namanya cerdas itu artinya kita tahu situasi kondisi ya. Di mana kita tidak tahu, maka kita bertanya. Di mana kita sudah tahu, maka kita terus menggali. Di mana kita belum tahu, kita terus mencari tahu ya. Karena pada saat ini kita belajar itu sangat luas sekali perpustakaan ya. Buku yang ada di depan kalian mungkin hanya sedikit, tapi Google yang ada di genggaman tangan kalian ini sudah mendunia ya. Jadi gunakanlah gadget sekalian ya, handphone kalian untuk belajar, bukan hanya untuk main game saja ya. Jadi sebagaimana gambar-gambar yang sudah ada di buku ini ya, Bapak minta kalian tolong ya laksanakan apa yang ada pada diri Rasulullah ya. Yang keempat ini ya, yaitu bersifat jujur ya, sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, kemudian tablik, menyampaikan, kemudian keempat fatonah, cerdas ya. Orang cerdas itu bukan orang pintar, tapi orang yang tahu sikon apa yang kita butuhkan ya. Tuh. Kalau kita nggak bisa baca, kita belajar membaca. Kalau kita nggak tahu, bertanya ya, gitu ya. Seperti itu anak-anak ya. Ya. Jadi orang yang banyak ilmunya belum tentu cerdas ya, tapi kalau orang cerdas sudah pasti berilmu. Ngerti yang Bapak sampaikan ya anak-anak ya? Tuh ya. Jadi kalau kita mau mengamalkan keempat ini yang Allah berikan kepada nabi kita ya, pasti kita akan ditolong oleh Allah dan pasti kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan pasti Allah kabulkan ya. Amin ya rabbal alamin. Itu anak-anak ya yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf kalau tadi pagi Bapak ternyata tidak bisa memenuhi amanat Bapak di kelas ya. Tapi semoga tidak mengurangi kegiatan belajar kita pada hari ini. Dan Bapak sebagai tugas akhirnya ya, Bapak minta tolong kalian salin ya. Kalian salin ini, yang ini ya. Judulnya sifat wajib bagi Rasul dan Nabi ya. Kalian salin di buku tulis yang ini ya. Setelah itu kalian hafal-hafalkan ya. Nanti kalau Bapak bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya, nanti Bapak akan tanyakan ke teman-teman ya, apa sih sifat sidik itu, contohnya apa sih amanah itu artinya apa dan contohnya apa sih tabligh itu artinya dan contohnya apa, dan yang terakhir apa sih fatonah itu dan artinya apa, kemudian contohnya bagaimana ya. Siap teman-teman semuanya ya. Jadi Bapak minta tolong yang ini ya, screenshotnya ada di ya, ada itu screenshotnya. Silahkan kalian catat, kemudian dihafal-hafalkan. Kalian catat di buku tulis ya teman-teman ya. Siap teman-teman? Oke, terima kasih ya. Untuk kelompok 2 ya boleh ikutin yang Bapak sarankan ini, tapi Bapak wajibkan terutama untuk yang tadi ya, kelompok 1 tadi yang tadi pagi tidak bisa tetap muka dengan Bapak ya. Namun kalaupun memang besok kita tidak bisa bertemu ya, semoga video pembelajaran kali ini cukup ya. Dan setelah ini Bapak minta kalian juga kerjakan tebak-tebakan Bapak ya, yang ada di quizzes.com ini, yang ada di bawah video ini ya, atau yang ada di link WA ya. Kalian kerjakan sampai mendapat nilai 100% ya. Siap anak-anak ya? Sekali lagi sebagai tugas akhirnya, kalian catat ini, yang ini ya, sifat wajib bagi Rasul dan Nabi Allah dari pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Kemudian setelah itu kalian kerjakan quiz.com-nya ya, ataupun quiz tebak-tebakannya ya di quizzes.com yang Bapak sediakan linknya di bawah video ini atau di WA grup ini ya. Terima kasih anak-anak yang Bapak sayang, Bapak cintai. Mohon maaf, semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dapat dipahami oleh teman-teman semua ya.
Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.